Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Imam. Perkenalkan, saya Imam Gunawan, CGP Angkatan 7, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari SMA Negeri 1 Wanasaba. Hari ini saya bersama rekan saya di SMA Negeri 1 Wanasaba, yaitu dengan Bapak Subhan. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Wanasaba yang mengampu mata pelajaran biologi. Pak Subhan bisa mungkin sedikit perkenalan kepada rekan-rekan. Makasih atas waktu yang diberikan. Yang Pak Subhan ya, mengampu mata pelajaran biologi di kelas 11, Pak Imam ya. Baik Pak Subhan, bagaimana kabarnya Pak Subhan hari Alhamdulillah ini? Baik dan sehat, Pak Imam. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak Subhan. Bisa, Pak Imam. Ya, ini terkait dengan rencana kita yang mau melakukan observasi di kelas Pak Subhan. Nah, sebagaimana sudah saya informasikan sebelumnya Pak Subhan, bahwa kegiatan observasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pra-observasi Pak Subhan. Yang dapat Kang bantu. Baik Pak Subhan, terkait dengan pra-observasi ini, kapan jadwal Pak Subhan di kelas? Jadwal yang untuk mengajar untuk minggu ini yaitu dari Selasa di kelas 11 IPA 2 ya, jam ketiga. Selasa jam ke-23 di kelas 11. Nah, materinya tentang apa Pak Subhan? Untuk materinya, jadi yang akan menyampaikan yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi di kelas 11 itu materinya tentang sistem reproduksi. Ini menarik ini, sistem reproduksi Pak Subhan. Rata-rata bisa. Baik. Terkait dengan materi itu Pak Subhan, apa saja yang sudah Pak Subhan siapkan? Ya, jadi pertama tentunya RPP ya, kita siapkan RPP, kemudian juga ada alat bantu ya, dalam hal ini yang menggunakan HP ya. Anak-anak kita suruh menyiapkan HP. Kemudian ada LKPD-nya kita siapkan, LKPD. Kemudian ya carta ya. Kan. Baik. Baik Pak Subhan. Terkait dengan itu udah disiapkan tadi ada RPP, ada LKPD, ada apalagi tadi itu HP sebagai sarana ya, untuk sumber belajar ya. Kemudian ada carta juga. Baik. Nah, apa tujuan pembelajarannya Pak Subhan? Jadi tujuan pembelajaran dalam materi ini, kita akan supaya siswa dapat merinci ya organ-organ yang menyusun reproduksi ya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga nanti siswa mampu menjelaskan dari fungsi daripada struktur dari organ-organ tersebut. Nah, setelah itu juga siswa mampu menjelaskan fungsi hormon ya. Hormon yang kaitannya dengan proses nanti ada metagenesis ya, proses pembentukan sel kelamin ya. Kemudian dia mampu menjelaskan proses tahapan-tahapan daripada pembentukan gamet itu, baik pada spermatogenesis maupun pada oogenesis. Dan selain itu juga nanti siswa kita bisa menjelaskan siklus menstruasi ya melalui carta ya. Dia bisa menjelaskan temennya nanti proses tahapan-tahapan dari proses pembentukan itu melalui carta. Baik Pak Subhan.
Dari tujuan yang Pak Subhan sampaikan tadi, apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Subhan? Jadi dari apa yang sudah kita rencanakan tujuan tadi, jadi yang akan mengembangkan pemahaman ya daripada konsep ya yang sudah kita ajarkan itu dia bisa mengenal dan mengetahui bagaimana fungsi-fungsi dari alat reproduksi itu ya. Selain itu juga kita nanti diskusi ya, kemudian nanti kita akan berikan dia mempresentasikan hasil diskusinya melalui LKPD yang kita berikan di masing-masing kelompok. Oke, baik Pak Subhan, dari tujuan terus apa yang sudah dikembangkan kan, bagaimana langkah-langkah yang akan Pak Subhan lakukan? Jadi langkah-langkah yang akan lakukan di kelas di materi itu adalah satu, mengajak siswa, pertama kita berikan persepsi tentunya ya tentang apa itu tujuannya dan sebagainya. Setelah itu mengajak siswa mengamati gambar, tentunya anatomi melalui tadi ya video pembelajaran HP tadi itu ya, lewat HP tentunya kita sudah berikan dia materinya, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk ya bertanya ya. Tanya, kemudian setelah itu nanti kita bagikan LKPD-nya, dia diskusi, kemudian nanti dia akan menyajikan ya, mengeksplorasi daripada hasil diskusinya itu berupa ini, dia akan menyampaikan hasil diskusinya ya, presentase ya, itu presentasenya. Kemudian nanti kelompok atau pada siswa yang lain bisa menjawab atau menanggapi mungkin dari hasil presentasinya. Jadi kita berikan ya pertanyaan, kesempatan memberikan kepada kelompok penyaji itu memberikan pertanyaan ya, umpan baliknya ya. Kemudian kita menginformasikan jika terjadi adanya ada diskusi anak-anak itu menyimpang dari konsep, istilahnya kita jadi memberikan penguatan ya kepada siswa yang telah mengeksplorasikan kemampuan diskusinya, Pak. Gitu. Baik, jadi langkah-langkahnya cukup lengkap, Pak Subhan ya, mulai dari persepsi, kemudian anak-anak berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, lalu kita memberikan penguatan, dari hasil yang. Selain itu, Pak Subhan, selain langkah-langkah yang sudah Pak Subhan lakukan tadi, ada kira-kira strategi lain yang ingin dilakukan juga oleh Pak Subhan? Jadi nanti kita akan kasih dia problem based learning ya. Kita coba deh ke penugasan ya. Ketika dia problem, nanti dia nanti mencari problem itu melalui media ya, bisa digunakan HP-nya ya. Hingga nanti hasilnya itu nanti kembali dia akan diskusikan. Ya, tetap itu dari hasil penugasan tadi learning. Jadi ada penugasan yang diberikan untuk memperkaya kaitan dengan pemahaman materi tadi itu. Baik Pak Subhan, kira-kira dari yang Pak Subhan strategi yang ingin dilakukan tadi, kira-kira ada enggak yang akan menjadi kendala ke depannya ketika terjadi kegiatan besok itu, Pak Subhan? Kendalanya jelas. Pertama, kadang siswa tidak semua HP-nya punya kuota, gitu ya. Tapi dapat kita atasi, misalnya dia bisa tetheringan dengan atau wifi sekolah, tapi itu kemungkinan wajar misalkan terjadi. Itu dugaan-dugaan. Kemudian siswa kadang tidak merata menguasai tentang pengoperasian daripada penguasaan HP-nya, gitu. Itu bisa kita atasi juga dengan istilahnya di kelompok itu dia bisa bertanya atau mengaplikasikan HP-nya itu si temannya yang sudah biasa. Itu
Jadi itu ya kendala. Tapi saya kira kendala-kendala itu insya Allah bisa bisa kita atasi ya. Tapi yang namanya kendala itu selalu ada dalam diskusi. Baik Pak Subhan, itu barangkali bincang-bincang kita. Kita ketemu di tahap berikutnya proses observasi atau pelaksanaan observasi. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, yang kita ingin kembangkan pada hari ini bisa kita lakukan atau kita laksanakan pada saat observasi nantinya. Terima kasih Pak Guru Subhan atas waktu dan kesempatannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.